Shalom sudah yang dikasih Tuhan dimanapun Anda berada, jumpa kembali melalui rumus kehidupan, renungan murid Kristus untuk kehidupan. Hari ini kita akan belajar dari kitab Wahyu pasal 8 ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Kira-kira apa yang terjadi dengan kitab Wahyu pasal 8 ayat 10 dan 11? Alkitab membahas Wahyu pasal 8 ayat 10 dan 11 adalah peristiwa yang terjadi pada waktu sangkakala yang ketiga ditiup, atau pada waktu malaikat yang ketiga meniup sangkakalanya. Kita sudah belajar pada waktu malaikat pertama, malaikat kedua meniup sangkakala masing-masing, dan hari ini kita belajar apa yang terjadi pada waktu malaikat ketiga meniup sangkakalanya. Ayat 10 dan ayat 11 demikian bunyinya. Lalu malaikat yang ketiga meniup sangkakalanya, dan jatuhlah dari langit sebuah bintang besar, menyala-nyala seperti obor. Dan ia menimpa sepertiga dari sungai-sungai dan mata-mata air. Nama bintang itu ialah Absintus, dan sepertiga dari semua air menjadi absintus, dan banyak orang mati karena itu, sebab sudah menjadi pahit. Nah, sangkakala kedua yang kemarin kita sudah belajar menandai kerusakan besar yang terjadi di laut, yaitu air asin yang berada di bumi yang sudah rusak. Dan ini sudah menyebabkan kehancuran, kematian, dan kesulitan yang sangat-sangat mengerikan. Dan bukan hanya air laut atau air asin, tetapi malaikat yang ketiga meniup sangkakalanya, dan hasilnya adalah bintang yang besar, terbakar, menyala-nyala seperti obor, dan kemudian mempengaruhi sepertiga dari sungai dan mata air, karena bintang yang besar ini jatuh dari langit. Nah, objek ini apa sebetulnya bintang besar ini yang dikatakan sebagai bintang Absintus? Objek ini mungkin adalah meteor yang terbakar saat memasuki atmosfer bumi yang menyebabkan polusi yang meluas. Tapi ada juga sebagian penafsir Alkitab yang berkata bahwa hal ini mungkin adalah referensi untuk ledakan nuklir yang mencemari pasokan air tawar dunia. Nah, terlepas dari detailnya, sasaran bencana ini adalah pasokan air. Memang kalau kita melihat orang-orang mendapatkan air atau sumber air mereka dari waduk atau dari sungai, atau juga kalau di Amerika orang-orang mendapatkan air dari salju, salju gunung yang mencair, dan atau dari hujan. Tetapi bisa dibayangkan apabila sepertiga dari pasokan air ini terpengaruh oleh meteor yang terbakar atau mungkin oleh nuklir, maka banyak orang akan binasa. Nah, tidak diragukan lagi, tentunya akan ada usaha oleh manusia yang masih hidup pada masa itu untuk melakukan pengeboran massal di wilayah-wilayah yang terkena dampak dari malaikat ketiga yang meniup sangkakalanya. Tetapi Anda bisa mengingat atau belajar dari peristiwa dari Keluaran pasal 7 ayat 24, ketika sungai Nil menjadi darah, maka semua orang Mesir menggali sepanjang sungai Nil untuk minum air, karena mereka tidak dapat minum air sungai Nil. Tetapi apa terjadi? Semua air sudah berubah menjadi
darah. Nah, apa yang terjadi pada waktu orang-orang berusaha untuk mengebor atau menggali air, mencari sumber-sumber air baru, maka sumber-sumber air baru itu pun sudah hancur, sudah pahit, atau sudah rusak, tercemar oleh meteor atau nuklir tadi. Nah, Yohanes uniknya di dalam ayat yang ke-11 menamakan atau menyebut bintang itu sebagai Absinthus. Apa itu Absinthus? Absinthus adalah tanaman gurun yang rasanya pahit, yang ditemukan di sekitar wilayah Timur Tengah, di Syria dan di Palestina. Jadi hal ini terkait dengan tanaman dari mana minuman beralkohol absint atau absinte tulisannya. Minuman absinte itu berasal. Jadi absinthus ini, absin ini ditambahkan kepada alkohol dan kerusakan otak yang ditimbulkan olehnya sangat-sangat fatal. Seperti yang dilihat oleh Yohanes di dalam kitab Wahyu ini, ketika bintang absinthus jatuh ke dalam air, hal itu meracuni pikiran atau otak mereka, dan akibatnya adalah absinthus ini membunuh berjuta-juta banyaknya orang, atau mungkin tak terhitung jumlahnya orang yang terbunuh oleh karena absinthus ini. Nah, kalau kita belajar dari Alkitab, pada waktu orang Israel berjalan di padang gurun, mereka pernah mengalami masa di mana air yang mereka minum itu adalah air yang pahit. Nah, kata absinthus di sini kira-kira artinya seperti itu. Jadi apa yang terjadi nanti di akhir zaman kira-kira akan merefleksikan apa yang pernah dialami oleh manusia atau orang Israel khususnya dalam perjalanan mereka keluar dari Mesir. Apa yang kita pelajari hari ini? Bersyukurlah kalau hari ini kita masih boleh minum air segar, air yang sehat, air yang nikmat, air yang bisa dinikmati, segar, air yang bisa kita dapatkan setiap hari, karena akan datang masanya suatu hari nanti di akhir zaman. Air akan tercemar oleh, boleh dikatakan meteor besar, atau juga mungkin oleh nuklir, sehingga air tak lagi bisa diminum. Dan umat akan binasa, manusia akan binasa. Sangat-sangat mengerikan situasinya. Karenanya terus maju di dalam Tuhan, bersyukur untuk apa yang Tuhan berikan, untuk air yang segar yang boleh kita minum setiap hari, dan terus maju di dalam Tuhan, bersyukur karena kita tidak hidup di dalam zaman yang mengerikan itu, di mana malaikat ketiga meniup sangkakalanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini yang menjelaskan kepada kami apa yang terjadi dengan bumi ini ketika absinthus jatuh ke bumi. Tolong kami untuk terus kami dekat kepada Tuhan, cinta kepada Tuhan, mencari Tuhan, menjadi murid Kristus. Karena kami percaya peristiwa itu tidak akan menimpa kami. Karena kami sudah diangkat di dalam kemuliaan, bertemu dengan Tuhan Yesus di udara, dan menikmati pesta perjamuan anak domba. Terpujilah Engkau, kuatkan kami di dalam menghadapi kehidupan yang tidak mudah ini. Mungkin ada di antara kami yang kesulitan mendapatkan air bersih. Mungkin ada yang kesulitan mendapatkan berbagai macam sumber bahan makanan. Tetapi ajar kami tetap bersyukur. Seberapapun kesulitan yang kami hadapi, tidak separah dengan situasi di masa kesusahan besar nanti. Terpujilah Engkau kekal selamanya. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.